Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini Rumah Pulih bareng sama vokal teachernya Samarinda, namanya. Dea Mirella Ananda, kalian bisa panggil aku Dea. Dan kembali lagi sama saya, Gulto Muhammad Azhar dari founder Rumah Pulih. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang seorang perempuan yang patah terus menjadi perempuan yang kuat. Oke, jadi kita akan dengerin pengalaman dari vokal teacher kita yang sekarang bisa dibilang sudah pulih atau belum? Sudah, insya Allah sudah. Insya Allah sudah Ya, pulih insya ya. Allah sudah. Oke, jadi kita nanti bareng-bareng dengerin apakah dia benar-benar pulih atau cuman gimmick aja. Waduh. Oke, jadi kita senang banget kedatangan vokal teacher dan mungkin kita bisa langsung kenalan dulu ya. Sekarang kegiatannya akhir-akhir ini sibuk di bagian apa? Oke, sebelumnya buat teman-teman semua, kenalin aku Dea. Asal aku dari Samarinda asli, dan akhir-akhir ini aku sibuk kuliah dan juga mengajar vokal. Jadi aku ngajar di salah satu sekolah musik yang ada di Samarinda, dan ngajarnya itu di bidang vokalnya. Di bidang vokal. Oke, jadi kita semoga sukses dan semoga lancar ya untuk kerjaan sama kuliahnya. Amin. Semoga lulus tepat waktu juga. Amin, ya Allah, amin. Oke, tanpa panjang-panjang kita langsung ke pertanyaan pertama tentang mentalnya Kadea. Oke, jadi mungkin kita flashback dulu ya ke titik awal yang dimana Kadea ini lagi down banget. Kira-kira titik down Kadea yang menurut Kadea paling berat dan butuh waktu panjang untuk ngelupain dan butuh waktu panjang untuk pulih itu problemnya apa dan permasalahannya apa? Mungkin waktu itu aku nganggap kayaknya ini permasalahan Gen Z deh. Semua Gen Z kayaknya pernah ngerasain ini. Oke, semua Yaitu Gen Z. putus. Bisa dibilang putus. 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 Oke, kenapa itu bisa jadi yang paling down? Karena itu kejadian waktu aku umur 19 atau 20 ya? Ya itulah. Oke, masih muda banget Masih ya? muda banget, baru tahun yang lalu. Oh, Berarti 20 nih, 20. Terus 20. aku pacaran, nggak tahu ya disebutnya pacaran atau gimana nih. Itu selama 2 tahun. Dan itu adalah pertama kalinya aku Pacaran. Dan pertama kalinya juga kehilangan berarti? ya. Oke. Kayak hubungan yang bener-bener aku anggap itu baru pertama kali. Sebelumnya tuh sebenarnya aku udah pernah kayak coba HTS-an, PTM gitu kan, atau yang ya mirip-mirip seperti itu, tapi nggak pernah sesakit yang kemarin. Oke, ini sakit banget. Iya. Berbicara tentang sakitnya, berarti itu sakitnya diputusin. Putus itu sama aja kayak kita ngerasa kehilangan. Iya. Apa yang dirasakan ketika kehilangan? Hampa kah, marah kah, atau merasa kayak wah ini kayaknya dunia goblok banget deh? Campur aduk. Kayak mau dibilang tiba-tiba sakit, marah, terus kayak lega. Jujur sebenarnya aku sempat terbersit kayak lega nih akhirnya putus nih. Oke, jadi sempat lega dulu sempat lega dulu sebelum ngerasa kayak kayaknya yang kemarin itu aduh sakit banget deh. Lega dulu apa kehilangan dulu? Awalnya kehilangan, tapi nggak lama lega. Kayak di saat yang sama juga lega, tapi habis itu langsung kayak ngerasa dunia nggak adil. Oke, itu pengaruh kehilangan itu dampaknya kemana aja? Keluarga, kerjaan, atau respon kita terhadap teman, atau respon kita terhadap sekitar itu jadi gimana? Ke semua, ngaruh ke semuanya. Jadi kayak orang tuh yang ngelihat orang, terutama orang rumahnya, kayak mereka tuh awalnya ngeliat aku tuh kayak oh ini anak biasa aja gitu kan, kayak ceria-ceria aja. Orang rumah kan selalu mengiranya kayak gitu tuh. Tapi waktu aku habis kejadian itu bener-bener lesu, mendem terus di kamar, nggak mau ngapa-ngapain, kayak sebagaimana orang-orang pada depresi gitu kan. Kita nyebutnya depresi ya biasanya. Oke, jadi teman-teman, walaupun jadi kan kita sudah bahas sebelumnya kalau misalnya patah hati itu nggak bisa dianggap sepele ya, karena memang dampaknya di sebagian besar orang
itu besar banget, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Betul. Bagus-bagusnya si dia ini nggak memilih untuk bunuh diri. Alhamdulillah. Kenapa nggak memutuskan untuk bunuh diri? Aduh, merasa dosa masih banyak. Merasa dosa masih apalagi ngerasa mau bunuh diri itu cuma gara-gara putus gitu kan, habis melakukan dosa gitu kan, tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri, kayak ih pede banget loh gitu. Emang Tapi depresinya lama kan? lumayan. Berarti yang dipikiran itu apakah ada nyakitin diri sendiri atau Kalau nyakitin diri sendiri sempat, sempat? nyakitin diri sendiri sempat kayak self harm gitu, barcode gitu kan. Berarti tadi respon ke sekitarnya jadi jelek. Jadi jelek banget, lebih sensitif, gampang marahan, pokoknya jadi ketus gitu. Oke, mungkin awal-awal mungkin orang-orang ngira PMS kali ya. Tapi ada nggak yang sadar pertama kali kalau misalnya kamu lagi dalam masalah? Ada Siapa? mama. Gimana ceritanya? Awalnya itu buat teman-teman semua BTW tolong dirahasiakan dari mama dan bapak aku ya. Karena beliau berdua tidak tahu bahwa aku menjalin hubungan seperti itu. Tolong dirahasiakan ya. Oke, karena Rumah Pulih tempat aman untuk bercerita. Jadi tolong amankan cerita yang itu nanti. Oke. Jadi tuh awalnya aku cuma cerita ke teman-teman terdekat aku aja. Oke. Cuma ke 3 orang aja, dan itu alhamdulillah cewek semua. Nah, salah satunya yang lagi nemenin aku cerita. Tapi ujung-ujungnya ketahuan juga nih sama mama. Ketahuan. Gara-gara sifatku, perubahan dari sifatku, kayak aku jadi gampang sensitif, aku jadi pemarahan, aku jadi pemalas, mendem terus di kamar, kayak lemes, lesu apa segala, nggak semangat buat ngapa-ngapain. Jadi mama sadar tuh. Terus Tapi kerjaan tetap ke-handle. kerjaan tetap ke-handle. Oke, ngejalanin kerjaan sambil nangis-nangis ya berarti. Iya, bahkan aku tuh kuliah, ini dosen lagi nerangin materi nih, ini air mata netes. Temen aku ngeliat lagi. Oke, itu pengalaman ya teman-teman. Karena setiap orang pasti pernah putus dan ngerasa kehilangan. Dan itu berapa lama kamu ngerasain kayak gitu? Karena mungkin dong selama misal setahun kamu nangis terus ketika dosen jelasin. Kalau yang fase yang aku bener-bener nangis terus itu seminggu pertama. Minggu pertama. Jadi sebelum aku putus itu, aku udah mulai nangis-nangis tuh, karena kan bisa dibilang waktu kami putus tuh, aku cerita sedikit ya guys. Buat ex, sorry, aku buka sedikit ya. Jadi, sorry. Jadi waktu seminggu sebelum putus itu bener-bener chaos banget, kayak kami berdua sama-sama jaraknya udah jauh banget gitu kan. Terus aku yang pengen berusaha memperbaiki diri udah ngerasa kayak nggak ada kesempatan. Jadi disitulah aku kayak merasa menyesal, iya harusnya aku nggak gini gitu. Disitulah aku mulai nangis gitu. After putusnya juga aku nangis gitu, tapi alhamdulillah cuma after putus itu cuma seminggu doang. Oke. Seminggu, setelah seminggu yang dilakukan mulai dapat ketenangan ya? Mulai sebenarnya tenang itu enggak, tapi ya udahlah, pura-pura tenang aja gitu. Berusaha pura-pura sampai Pulih merasa beneran, iya. Dan jangka waktunya setahun. Mau dibilang setahun, iya. Lebih juga kayaknya masih iya. Iya sih. Kalau misalnya nih, kan setelah seminggu itu pasti ada pengen merubah diri menjadi lebih baik. Ada. Nah itu titiknya kamu ngerasa, kayaknya aku nggak boleh gini terus deh. Kayaknya aku harus jadi lebih baik lagi. Nah itu ketika apa? Ketika waktu kayaknya pas putus itu deh, yang aku sempat bilang aku ngerasa lega. Oh, jadi setelah seminggu itu ada kelegaan yang akhirnya pengen jadi lebih baik lagi. Benar. Dan kalau misalnya nih, kalau kamu merubah diri kamu itu akan berharap nanti balikan apa enggak sih? Awalnya iya. Oke. Awalnya iya. Kayak Ngerasa ini pengen, oke ini gue bakal lebih baik dan lu harus lihat gitu. gitu. Jadi sebelum aku berusaha memperbaiki diri, aku tuh mikir kayak aku harus ini deh, kayaknya aku harus introspeksi diri dulu. Siapa tahu ada kesempatan buat balikan gitu kan. Jadi aku selalu mikir kayak
aku kayaknya bisa deh balikan. Bahkan ada satu temanku bilang, kayaknya kamu bisa deh balikan. Dia cuma menenangkan aja sebenarnya. Kata-kata penenang ya. Mm-mm. Nah, jadi dia tuh nenangin aja kayak bisa kok kamu balikan dia gitu, tapi kamu harus bangun dulu nih, dia bilang gitu. Ya udah deh, berusaha nih aku mau perbaiki diri sampai pada titik aku ngerasa apa yang aku lakuin itu kayaknya sia-sia deh. Sia-sia karena nggak dapat respon atau dia nggak ngeliat. Kayaknya dia udah kayak aku ngerasa kayaknya aku udah nggak mungkin deh balikan sama dia. Berarti hubungan yang putus itu pantas untuk bersama lagi apa enggak sih? Menurut kamu deh, pribadi kayak apakah harus ada kesempatan kedua atau memang masing-masing orang punya kesempatannya masing-masing? Kalau ini menurut aku ya, tergantung dilihat dulu sama kedua belah pihaknya. Misalnya kayak dia baru putus, tapi ternyata masing-masing masih jomblo nih, berarti masih ada kesempatan mereka buat balik. Tapi kalau misalnya kejadian yang kayak di aku, putus nih, tapi ternyata dianya udah ada yang baru. Nah, aku di situ udah mikir kayak, ya udah nggak perlu dibalik lagi deh gitu. Itu lebih cepat Iya. karena dia sudah sebenarnya. punya yang baru. Jujur sebenarnya lebih cepat walaupun sakit banget. Oke, itu berarti kalau posisinya kan seminggu waktu itu drop banget, terus ada drop kelegaan pengen jadi lebih lagi. Pas tahu dia punya cewek baru lagi, drop lagi. Sebenarnya cewek baru itu, sorry nih, aku buka dikit, sorry ya, Ais. Jadi sebenarnya aku kan sempat bilang yang seminggu sebelum putus itu kami renggang banget. Oke. Nah jadi waktu sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan, dia udah bilang kita udah nggak bisa kayak dulu lagi. Soalnya aku udah ada yang baru. Jadi gitu deh. Oh jadi putusnya memang sudah karena itu. Oh pantas dropnya lumayan lama Iya. seminggu ya. Dan itu nangis terus dalam seminggu. Dan nggak cuma nangis aja, aku sempat sakit, Maksudnya sakit? nggak sampai rumah sakit banget. Demam. Demam, asam lambung, terus kayak mental illness gitu, pokoknya semacamnya semua penyakit rasanya kayak masuk ke badan tiba-tiba. Oke, jadi itu dampak dari patah hati yang kamu rasakan. Nah tapi yang kamu inginin juga itu ini pasti kan dimengerti kan, nggak langsung dijudge ya. Benar. Dan kalau misalnya nih, pada saat itu kamu langsung dijudge orang, apa yang kamu mungkin lakukan? Opsi paling buruk kan kayak lu patah hati doang nih, kayak buat apa lu patah hati tiba-tiba lu sakit dan lain-lain, cowok masih banyak bro dan lain-lain. Itu kan untuk mereka yang tidak patah hati pasti menganggap itu sepele, cuman kan itu perasaan yang memang berat banget. Nah kalau misalnya pada saat itu kamu dihakimi dan gak ada support system sama sekali, apa yang bakal kamu lakukan? Sebenarnya itu udah terjadi. Oh sudah terjadi. Iya. Sebenarnya itu udah terjadi. Ya. Dari sebenarnya waktu itu mama tuh langsung ngomong, ngapain kamu mikirin orang yang kayak gitu? Oh, berarti sudah dijudge duluan. Sudah dijudge duluan. Sebenarnya waktu itu mungkin aku ngerasa mama itu nggak adil. Kayak mama nih pasti nggak pernah ngerasain yang kayak gini gitu. Aku mikirnya gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan aku mikir, oh mama ngomong kayak gitu karena tahu potensiku, karena mama tahu kapasitasku buat nerima hal yang kayak gitu. Jadi maksud mama tuh ngejudge aku langsung kayak gitu biar aku tuh langsung jadi kuat gitu. Karena kamu punya pandangan yang begitu ya bagusnya. Dan teman-teman itu bisa dijadikan pandangan baru ya. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya teman-teman patah hati, kalian dijudge, doang langsung milih opsi dari sekian banyaknya opsi itu yang bunuh diri, jangan. Sayangi nyawa kalian teman-teman. Betul. Dan support system paling gede dalam proses pemulihan itu siapa? Banyak orang. Alhamdulillahnya aku punya lingkungan yang benar-benar mensupport aku, dari keluarga, dari teman-teman, dari teman-teman aku latihan juga. Pokoknya semuanya tuh kayak mensupport aku, walaupun nggak secara terang-terangan mereka kayak bilang ayo aku support kamu buat bangkit tuh enggak. Tapi kalau kita lihat sekarang berarti kamu kan dalam proses silent progress nih, kamu berprogres untuk jadi lebih oke. Tapi niatnya untuk nggak dilihat dia nggak masalah, yang penting aku lebih baik kan untuk sekarang. Kalau untuk sekarang udah mikir kayak dia udah nggak perlu ngeliat aku lagi deh. Oke, tapi kalau dulu Kalau dulu harus kayak
Aku bahkan sampai mati-matian buat dapetin juara gitu, atau ikut sana sini, ikut organisasi aktif apa segala sana sini buat dia ngeliat aku gitu. Nah, kalau Nah, dulu, kalau sekarang dia. kalau sekarang udah ya udahlah, kamu mau ngeliat aku silakan, mau nggak ngeliat juga silakan. Kalau tiba-tiba dia datang lagi dengan menerima kamu dengan versi yang mungkin sekarang kita bisa bilang terbaik ya untuk sekarang, gimana? Dan dia juga mungkin udah dalam versi terbaiknya. Kayaknya nggak dulu deh. Udah dulu. Iya. Mungkin ya. Iya, serius. Dia, kita mau coba buka lembaran baru nggak sih? Kayaknya kalau dari aku nggak deh. Oke, jadi untuk hubungan yang putus akan susah baliknya ya. Jadi kalau bisa jaga hubungan kalian, jangan mudah bilang selesai. Kalau bisa diperbaikin ya. Dan kalau kamu ngeliat dirimu sekarang, yang dulu sama yang sekarang, apa yang paling beda nih kira-kira? Apakah nanti kalau misalnya nih kamu menghadapi hal yang sama, kamu sedihnya akan sama juga kayak kemarin? Kayaknya sedih itu pasti. Cuma karena mungkin aku udah pernah ngerasain, jadi aku mungkin selanjutnya bakal tahu apa yang harus aku lakuin. Jadi sedihnya nggak bakal langsung berkepanjangan Oke, kayak jadi step by stepnya sudah tahu ya. step by step udah tahu. Depresi pasti juga berarti. Depresi itu pasti. Oke. Cuma ya tinggal dari kitanya aja menyikapinya gimana. Tapi untuk sekarang pengen lanjut hubungan baru atau fokus diri sendiri dulu? Kayaknya fokus ke diri sendiri dulu deh. Kita masih muda guys. Oke, nikmati masa muda kalian. Betul. Sendiri dulu aja nggak apa-apa. Karena nanti kalau misalnya udah berdua, kita akan banyak berbagi ya. Betul. Jadi kalian ya sedikit maruk lah atau sedikit serakah untuk diri sendiri. Dan kamu ngerasa paling oke-nya kapan? Karena kan dari sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan itu udah ngerasa oke. Atau sekarang baru ngerasa oke-nya? Aku udah mulai, maksudnya tuh kayak udah bangkit gitu ya. Aku ngerasa itu pas aku ke Jogja. Sempat ke Jogja. Jadi di perkuliahan aku itu ada yang namanya kulap, kayak kuliah lapangan. Jadi waktu itu pas momennya kami kulap di luar kota. Nah, jadi di situ aku bertekad kayak, ayo dengan aku berangkat ke Jogja ini aku harus mulai hidup baru lagi gitu. Tapi Jogja memang semenyenangkan itu sih. Iya, benar. Kemana aja kemarin? Kemarin itu karena kita posisinya kayak perkuliahan dan juga sedang singkit ya guys ya, jadi nggak terlalu banyak tempat sih. Tapi Malioboro udah pasti. Pasti. Oke. Karena waktu itu aku juga pernah patah hati masuk ke Jogja dan itu lumayan menyedihkan. Bener-bener. Apalagi dengan suasana Jogja yang, aduh. Oke, jadi kita bahas Jogja. Siapa tahu ada yang mau ngajakin ke Jogja kan? Oke. Berarti sudah lumayan oke ketika pas di Jogja. Itu bulan berapa? Bulan Mei. Mei ini tahun kemarin. Mei tahun kemarin. Bulan kedua, bulan ketiga berarti. Iya. Oke. Dan mungkin kamu boleh sharing yang paling penting ketika kita ngalamin patah hati itu apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita lagi ngalamin patah hati? Kalian mau nangis boleh, kalian mau merasa sedih banget boleh, tapi harus ingat sebelumnya kalian tanpa mereka itu bisa kayak sendiri gitu. Nah kan sebelumnya kalian nggak pernah nih ketemu sama orang itu, kalian tuh bisa loh balik ke diri yang itu lagi. Jadi tuh jangan terlalu terpuruk. Jadi kayak kalian mau nangis semingguan boleh deh, tapi usahakan habis itu kalian harus bangkit guys. Apalagi kita sebagai cewek gitu kan, kayak zaman sekarang itu nangisin cowok itu udah menjadi hal yang tabu guys, sumpah. Buat cewek-cewek kita zaman sekarang ini nih, nangisin cowok itu tuh udah jadi hal yang tabu. Kayak aduh, ngapain kamu nangisin orang yang kayak gitu. Bener kata mamaku tuh, bener. Kayak ngapain kamu nangisin orang yang kayak gitu, masih banyak kok cowok yang lebih baik di dunia itu. Berarti nangisnya karena ketergantungannya masih ada. Iya bener. Apalagi jujur
yang kemarin itu tuh bener-bener nggak expect banget aku bisa dapat orang sebaik dia gitu. Bahkan aku sampai sekarang tuh mikir kayak kayaknya aku nggak bakal bisa dapetin orang yang sebaik dia lagi deh. Karena setelah sama dia aku coba buat membangun hubungan baru nih. Maksudnya tuh untuk menyembuhkan diri sendiri gitu kan. Oh, ngedistract dengan Ngedistract. hubungan lain. Iya, hubungan lain. Dan ternyata nggak dapet apa yang aku incar tuh, nggak dapet kayak yang baiknya kayak dia, yang effortnya kayak dia tuh nggak dapet. Nah, kalau kata orang itu namanya ikhlas yang belum selesai. Iya. Jadi nggak akan bisa dapat sebelum kita menerima kalau misalnya kita itu kehilangan. Benar. Tapi ya balik lagi ke diri sendiri. Masa kalian mau gitu terus? Masa mau jatuh terus? Harus bisa memotivasi diri sendiri. Oke, jadi teman-teman yang patah hati, jangan ambil opsi bunuh diri, ambil opsi untuk pulih. Pokoknya walaupun sendiri pulih, dan nanti teman-teman bakal dapat insight atau wawasan yang lebih bagus lagi supaya teman-teman bisa terus maju, karena kita masih muda nih. Umur 18 itu muda, 20 muda, 30 muda, 40 juga muda. Jadi jangan sampai bunuh diri karena patah hati ya. Kita ngomongin ini sering supaya teman-teman kita yang ada di Samarinda, karena berbagai kasus kemarin Rumah Pulih juga udah upload ya, mahasiswa Unmul yang bunuh diri atau gantung diri, nyembur di jembatan dan lain sebagainya. Ya setelah itu apa? Ya, cuma disiksa kan. Nah, jadi mending gak usah. Terus kalau misalnya nih kamu lagi ngomong sama diri kamu yang drop kemarin, kamu pengen ngomong apa sama dia? Aku ngomong, ini aku boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Astagfirullahaladzim. Nanti tolong disensor ya. Teruntuk diriku yang kemarin patah hati. Gak apa-apa patah hati, tapi sebenarnya kamu goblok banget sumpah. Kayak nangisin orang yang sebenarnya tuh nggak terlalu berpengaruh. Sebenarnya berpengaruh buat aku, tapi nggak seberpengaruh sama orang tua aku. Jadi ya teruntuk diriku yang kemarin, selamat, kamu sudah bangkit. Kamu sudah bangkit walaupun sempat goblok gitu, tapi kamu sudah bangkit sekarang dan menjadi dirimu yang sekarang. Dan bahkan aku ngerasa kayaknya yang putus kemarin itu, kejadian putus itu sebagai salah satu langkah awal buat aku jadi yang sekarang. Berarti patahmu sudah ngebentuk kamu jadi versi yang lebih baik. Benar. Oke, jadi teman-teman yang patah, jadi tapi patahnya itu bisa menjadi versi yang lebih baik dengan melupakan lukanya atau menerima lukanya. Menerima lukanya, menikmati lukanya. Jadi aku bisa jadi diriku yang sekarang ini dengan memotivasi diriku yang kemarin. Jadikan yang kemarin itu sebagai motivasi aku. Kayak, ayo dong, kamu bangkit, masa mau jadi yang kemarin lagi. Selalu menanamkan prinsip yang kayak gitu. Ayo, kamu harus bisa jadi orang besar, kamu harus sukses. Dan tunjukin ke dirimu yang kemarin kalau misalnya kamu tuh bisa jadi sekarang tanpa. Oke, berarti tujuannya sudah bukan tunjukin ke dia, tapi tunjukin ke diri sendiri. Itu buat kamu nyaman gak? Nyaman banget. Berarti kamu dapat ketenangan setelah berusahanya untuk diri sendiri. Untuk dia yang udah buat kamu patah hati, mungkin kamu bisa kasih doa-doa yang baik. Sebenarnya aku mau makasih banget atas 2 tahun yang sebenarnya nggak nyampe 2 tahun, tapi ya udah 2 tahun. Makasih banget atas kesempatan yang kamu berikan. Kamu udah ngubah hidup aku banget menjadi yang lebih baik. Makasih atas effort yang kamu udah kasih. Makasih juga atas rasa cinta yang kamu kasih ke aku yang bisa mengupgrade diri aku. Dan terima kasih juga atas rasa sakit yang pernah kamu berikan, karena itu jadi motivasi buat aku bisa sampai sekarang. Dan mungkin nih pesan kamu buat temen-temen yang drop, entah itu karena ditinggalin atau karena biasanya yang diputusin itu lebih sakit ya. Benar. Dan biasanya yang memutusin itu lebih siap. Nah, ada ini nggak pesan buat mereka supaya mereka itu nggak bunuh diri, minimal banget nggak bunuh diri ya teman-teman. Guys, Selain ini ya, selain kita memperhatikan tentang kurangnya iman, karena imannya orang itu naik turun. benar banget. Ada juga manusia yang memang
mungkin belum dapat hidayah, imannya lagi tipis banget, Benar. tiba-tiba dihadapkan sama patah hati yang akhirnya pengen bunuh diri, kita nggak bisa salahkan karena kita harus masuk juga ke dia, kita pelan-pelan merangkul ya, jangan dijudge, kamu iman banget, ya jangan, nanti sudah, iman tuh iman banget ya. Jadi aku nggak terima deh dunia deh, ya udah balik aja ke akhirat nanti itu beneran balik, jangan kayak gitu. Sebenarnya tipe orang yang aku nggak suka itu orang yang suka ngejudge pakai agama, kayak nganggap orang, ih kamu depresi, kamu kurang ibadah nih. Sebenarnya ibadah itu suatu kewajiban, ibadah itu suatu kewajiban. Jadi agak gimana ya, agak sukar kalau misalnya mau disangkut pautkan tentang mental kita, apalagi kita manusia ini kan sebagai makhluk yang sosial kan. Jadi kita itu nggak melulu, hidup kita ini nggak melulu tentang ibadah, tapi ada hal yang lain juga. Jadi buat orang-orang yang suka ngejudge kayak kamu kurang ibadah, itu tuh tolong dikurangin please, karena kita ini sebenarnya butuh validasi perasaan dulu. Kita manusia pasti butuh validasi. Jadi walaupun kita udah sampai nangis, mau nangis darah cerita ke Tuhan gitu, tapi pasti kan kita ngerasa kayak, ih Tuhan ini denger nggak sih sebenarnya aku cerita, kok nggak ada jawaban gitu. Itu tuh wajar guys. Jadi itu makanya kenapa manusia itu butuh orang buat memvalidasi. Jadi butuh tempat untuk cerita. Iya, butuh tempat untuk cerita. Jadi tolong jangan dijudge. Kita validasi dulu perasaannya, kalau misalnya dia itu memang sakit, dia memang lagi patah. Nanti kalau misalnya dia udah baikan, baru kita kasih tahu, oke mungkin kamu kurang ibadahnya, kita benar. bisa bareng-bareng ibadah, kita bisa tingkatin lagi takwa kita kan. Kita rangkul. Jadi nggak langsung Iya, sakit nanti. betul. Nah, kalau untuk pesannya buat teman-teman semua yang mungkin lagi patah hati gitu kan, butuh motivasi buat bangkit, gimana ya aku jelasinnya, kayak hidup kita itu masih panjang guys. Hidup kita masih panjang, kita masih muda banget, apalagi yang umurnya masih di bawah 20 tahun nih. Biasanya yang suka ngerasain patah hati after break up itu tuh yang umurnya di bawah 20 tuh, karena biasanya yang udah up 20 ke atas itu tuh kalau sudah patah hati ya udah ngambil secara kedewasaan gitu, jadi nggak terlalu berlarut-larut lah bahasanya. Tapi kalau buat kalian nih yang adik-adik nih, biasanya nih kan pasti merasa kalau patah hati tuh dunia udah hancur gitu kan. Nah please, kalian jangan terlalu berlarut-larut. Boleh kalian sedih, boleh kalian ngerasa marah dunia ini nggak adil, tapi ingat kalian masih punya orang di sekitar kalian yang peduli sama kalian gitu. Tempat cerita perlu nggak? Perlu banget. Even itu adalah teman kita ya. Bener. Kalau kamu ceritanya ke siapa? Selain dari mama deh kan, tadi dari cerita mama. Aku punya teman-teman yang bisa aku percaya, ada sekitar 3 orang. Salah satunya lagi sama aku. Oke, berarti tempat aman untuk bercerita. Orang yang Kita percaya. Dan itu kita ngerasa aman gitu. Jadi jangan juga asal pilih cerita ya. Benar. Itu nanti dampaknya fatal juga. Banget, Gitu. fatal banget. Bisa jadi orang yang kita, kalau misalnya kita sembarangan cerita nih, bisa jadi yang kita ceritain ini ternyata dia ngebocorin nih orang yang kita bicarain. Itu fatal banget. Karena sebelumnya tuh aku pernah dapat kasus yang kayak gitu tuh. Tapi bukan aku yang ngalamin, cuma orang terdekatku ngalamin kasus itu. Jadi dia cerita ke orang yang baru dia kenal, dan ternyata orang yang baru dia kenal itu punya link koneksi ke orang yang dia ceritain, dan akhirnya selesai deh. Jadi jangan sembarangan cerita guys, cerita ke orang yang memang sudah kalian percaya banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian perbanyakin upgrade diri, perbanyakin koneksi lah, pokoknya upgrade diri kalian sebisa mungkin, sehabis mungkin upgrade diri kalian. Karena dengan kalian nge-upgrade diri kalian, itu kalian bisa puas sama diri kalian sendiri. Jadi udah nggak perlu orang lain lagi buat nganu kalian sendiri gitu. Jadi kayak ada kepuasan buat diri sendiri lah jadinya. Lama itu masalah nggak untuk pulih? Sebenarnya bagi beberapa orang pasti lama itu menjadi masalah. Kayak pasti mereka mikir, kok jalanku lambat banget ya gitu, prosesku kok lambat banget. Tapi guys, itu tuh hal yang wajar. Kita manusia ini
diciptakan dengan yang beragam macam. Jadi tuh prosesnya itu tuh nggak bisa serentak sama cepatnya. Pasti ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang harus belok sana belok sini dulu, ada yang jalannya mulus gitu. Itu tuh udah jadi takaran masing-masing orang. Jadi nggak usah takut kalian mau lama kah, kalian mau cepet kah. Yang penting nikmatin aja prosesnya. Apalagi pas awal patah hati pasti ngerasa waktu itu jalannya lambat banget. Wih, lambat banget kayak Seminggu udah berasa 1 bulan. bener banget kayak kok baru tanggal segini ya, kok sakitnya sakit banget ya gitu, kok baru tanggal segini sih gitu. Sehari itu udah lama banget ya. Aku tuh sampai aku tuh pernah kejadian, aku tuh habis makan apa gitu kan, makan cempedak atau apa gitu buah, baru aku ngomong ke mama sorenya, aku makannya tuh pagi, sorenya aku ngomong ke mama, "Ma, kemarin itu," aku ngomongnya, "kemarin itu mama beli cempedaknya di mana?" gitu. "Hah, kok kemarin?" gitu, padahal mama tuh baru beli cempedak itu pagi di pasar. "Kok kemarin?" "Loh, kan kemarin kita makan cempedak," aku bilang gitu, "kemarin pagi kita makan cempedak." "Ngarut kamu," kata mama gitu, "itu tuh tadi pagi." "Oh iya kah," gue bilang, "aku kira kemarin." "Kok lama banget," gue bilang kayak gitu. Itu berarti kita pas lagi pas kita lagi sakit, ingatan kita juga sakit. Iya bener. Karena kita pengennya cepet, kita harapannya ya ini udah besok aja. Iya bener. Tapi ya kita nggak bisa menafikan waktu memang terasa lambat kalau misalnya kita lagi patah. Tapi kalau lagi senang itu cepet banget. Cepet banget. Nah jadi kalian kalau pengen mempercepat waktu ya kalian banyakin senang. Bener. Kalau misalnya kalian pengen menghentikan waktu ya kalian patah hati aja. Kalau intinya itu ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa cukupkan dulu. Boleh. Nanti kita akan dengarkan lagu dari Karya. Asik. Ini lagunya tentang apa nih? Sebenarnya aku malu untuk mengungkapkan ini karena aku kurang suka sama lagunya. Entah kenapa tiba-tiba sekarang aku jadi kurang suka sama lagunya. Oke, Gitu, kita dengarkan tapi- aja nanti ya. Bagus atau enggak itu ada di telinga kalian. Tapi insya Allah bagus karena dia vokal teacher. Oke. Vokal teacher itu berarti bahasa Indonesianya guru vokal. Iya benar. Vokal. Ini jadi teman-teman nanti yang pengen belajar nyanyi, ya. Kalau MC itu termasuk bisa juga. Sebenarnya MC itu bisa, cuma untuk sekarang belum ada kelasnya. Oke, berarti kelasnya di nyanyi. Jadi teman-teman yang punya bakat buat nyanyi, punya bakat suaranya bagus, nah itu bisa latihan nanti sama teacher Dea. Ya sih. Panggilnya apa? Miss. Miss Coach. Dea. Miss Dea. Iya, Miss Dea. Dan teman-teman yang butuh tempat cerita aman bisa cerita di rumah kulit. Benar. Nanti kita akan adakan meet di kafe-kafe terdekat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen diceritakan bisa datang di kafe yang nanti kita akan share, kita akan kasih tahu di Instagramnya Rumah Kulit. Oke, mungkin itu aja. Saya dulu deh. Sekian dan terima kasih. Oke, kita dengarkan lagu dari vokal teacher kita, dia Mirela Ananda. Ananda. Jadi lagu ini sebenarnya punya dari rekan kerja aku, tapi kami remake menjadi seperti ini lagunya. Aku kayaknya nyanyiin bagian refnya aja kali ya. Boleh. See, I've talked to you at the same place as before. See, I wanna hold you the same as yesterday. Save me, hold me, save me, hold me. Now I realize you have left me, never come back here. We're separate from you. Oke, udah. Oke, keren teman-teman. Jadi lagunya itu ya tentang patah hati. Jadi kayak dia tiba-tiba menghilang gitu. Tapi itu sebenarnya mirip lagunya ini gak sih? Oh, enggak ya? Beda. Suaranya yang mirip sama kayak penyanyi. Keren teman-teman.
Thank you, dadah.